Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UMN Channel. Lecture on Air hari ini bersama dengan saya, Dr. Abdul Mujib MPMat. Topik hari ini kita akan membahas tentang publikasi ilmiah, yaitu kewajiban bagi dosen dan mahasiswa. Karena di akhir-akhir ini publikasi menjadi pembicaraan yang menjadi hangat di UMN khususnya dan mungkin secara umum di Indonesia. Karena apa? Karena publikasi sekarang menjadi kewajiban baik bagi dosen maupun mahasiswa. Di dosen kita kenal sekarang lagi rame tentang BKD bagi dosen-dosen yang sudah tersertifikasi. Di situ ada kewajiban khusus bagi dosen baik yang asisten ahli, kemudian lektor, bahkan lektor kepala dan profesor begitu ya. Dan bagi dosen mahasiswa juga sekarang sudah menjadi sebuah kewajiban sebelum mereka sidang skripsinya, sidang meja hijau, mereka diwajibkan sudah memiliki publikasi ilmiah begitu. Oke, kita akan memulai dari historisnya dulu ya, bahwa kewajiban publikasi bagi dosen ini sudah lama digaungkan oleh pemerintah, itu melalui undang-undang, baik dari Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, di mana di situ ada kewajiban bagi dosen untuk publikasi ilmiah. Kemudian di tahun 2015 juga ada tentang undang-undang tentang guru dan dosen. Di sana bahwa salah satu dosen yang dikatakan profesional itu dosen yang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Nah, Tridharma itu ada pendidikan dan pengajaran, kemudian ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di mana penelitian ini di sini dosen ya harus melakukan riset, dan risetnya itu, penelitiannya itu harus dipublikasi, baik publikasi di level lokal, nasional terakreditasi, internasional, bahkan internasional bereputasi. Nah, kemudian di tahun 2017 di sini sudah menjadi memaksakan bahwa dosen-dosen wajib. Kenapa? Karena sejak tahun 2015 ini ya memang banyak sekali dosen-dosen yang melakukan publikasi, namun banyak juga dosen-dosen yang lalai dengan kewajiban tridharmanya, hanya meneliti tapi tidak mempublikasikan dalam bentuk artikel jurnal. Nah, selain itu juga di mahasiswa ini sebenarnya sudah tahun 2012 juga sudah diedarkan, ada edaran dari Dirjen Dikti tentang kewajiban publikasi publikasi hasil penelitian mahasiswa begitu ya, baik dari S1, S2 dan S3. Di beberapa perguruan tinggi negeri mereka sudah memberlakukannya begitu ya. Dan diperkuat lagi tahun 2019 di mana Kemenristek Dikti juga memberikan surat edaran tentang syarat publikasi ya, yaitu. Kemudian di UMN sendiri, Rektor UMN sudah mengeluarkan SK tentang persyaratan publikasi, yang mana bahwa mahasiswa kita S1 itu wajib publikasi di jurnal nasional gitu ya. Sedangkan kalau dia S2 naik grade-nya, yang tadinya jurnal nasional, maka di S2 ini harus jurnal nasional terakreditasi atau bisa juga ke jurnal internasional. Sedangkan syarat untuk S3, syarat lulus S3 itu wajib memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi. Gitu ya. Apa itu jurnal nasional? Apa itu jurnal internasional? Kita akan bahas selanjutnya. Oke, di sini kita ada kriteria ya. Jadi apa sih ya jurnal yang dikatakan sebagai jurnal nasional? Karena semua orang bisa mengklaim ya, oh ini jurnalnya nasional dan sebagainya. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai dosen harus tahu ciri-cirinya. Seperti apa sih jurnal itu dikatakan jurnal nasional? Jangan-jangan yang penting online sudah nasional, belum tentu. Ada banyak beberapa persyaratannya. Apa saja itu? Yang pertama, ya jurnal itu harus memenuhi kaidah ilmiah. Ya, dia berarti artikel yang ditulis itu betul-betul berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan kajian teori yang betul-betul mengikuti kaidah ilmiah yang benar begitu ya. Yang kedua, harus memiliki ISSN, baik ISSN dalam bentuk cetak maupun ISSN yang bentuk elektronik gitu, atau disebut biasanya PISSN dan EISSN. Yang ketiga terbitan online. Nah, online ini menjadi syarat mutlak saat ini ya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi syarat mutlak.
online jadi supaya semua orang mudah mengaksesnya gitu ya. Jadi kalau dulu kan jurnal masih dalam bentuk cetak ya, sekarang sudah tidak berlaku lagi jurnal-jurnal yang bentuk cetak itu, gitu ya, tidak bisa dipakai dalam kewajiban untuk kebutuhan dosen maupun kebutuhan mahasiswa. Yang keempat, hasil penelitian atau konsep ilmiah tertentu. Jadi ya tadi artikel yang ditulis itu nggak boleh asal-asal saja. Di sana juga harus berdasarkan metode ilmiah yang benar, hasil riset yang benar, kemudian atau bisa juga dari kajian-kajian teori yang benar, begitu ya. Kemudian bidangnya harus relevan. Apa maksudnya relevan? Jangan judulnya nanti jurnal ilmu pendidikan, isinya tentang olahraga. Ya olahraga pendidikan nyambung ya, tapi atau ilmu pendidikan kajiannya tentang sains tadi apa maksudnya? Artinya harus relevan, nggak boleh campur aduk, tumpang sari kalau orang bilang di bidang apa ya, di bidang IPA atau mungkin pertanian mengatakannya tumpang sari, jadi bisa dicampur-campur. Nah ini nggak bisa, harus satu bidang. Kalau memang pendidikan matematik, ya semua kajiannya harus pendidikan matematika begitu. Nah, kemudian jurnal ini juga diterbitkan atau publishernya ya, jadi terbitkan boleh dari perguruan tingginya, boleh organisasi profesi atau badan ilmiah tertentu begitu. Yang penting dia memiliki badan ilmiah yang diakui secara nasional maupun internasional begitu ya. Kemudian kalau nasional boleh ada dua versi bahasa, boleh bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Itu dari sisi tulisan. Begitu, baik dari abstraknya juga. Kalau abstrak biasanya harus memenuhi dua syarat, abstrak bahasa Indonesia dan ada abstrak bahasa Inggrisnya, kan gitu dia. Jadi harus itu dua, walaupun UPA kan jurnalnya bahasa Indonesia, kan kenapa harus bahasa Inggris? Itu dua standar. Jadi standar nasional ada abstrak Indonesianya, ada abstrak bahasa Inggrisnya. Kemudian dari sisi penulis, nah yang menulis di situ juga ada syaratnya. Setiap sekali publish itu minimal ada dari dua institusi yang berbeda. Misalkan nih UMN punya jurnal, kita di UMN udah banyak jurnalnya ya. Nah di situ kalau penulisnya hanya orang UMN semuanya, itu belum dikatakan jurnal nasional, masih level apa? Lokal. Kenapa? Karena penulisnya masih orang UMN itu sendiri, institusinya satu gitu loh. Jadi harus ada dua institusi, bahkan di beberapa nanti kriteria internasional atau kriteria terakreditasi harus dari beberapa provinsi. Nggak boleh hanya dua institusi, UMN sama UISU misalkan. Nah itu masih belum bisa juga, ada juga yang mengatakan belum. Tapi secara aturan ini dari Dirjen Diktinya seperti ini ya. Nah kemudian Dewan Redaksinya, tahu Dewan Redaksi ya? Dewan Redaksi itu adalah pengelola jurnalnya, ada editor dan sebagainya. Itu juga harus sedikitnya dari dua institusi yang berbeda. Nah selanjutnya itu level paling bawah, jurnal nasional. Lokal tidak diakui ya, tadi untuk syarat sidang mahasiswa itu harus jurnal nasional. Jadi pastikan bahwa jurnal kalian adalah jurnal nasional minimal. Nah kalau bisa dapat yang terakreditasi akan lebih bagus. Apa itu jurnal terakreditasi? Ya syarat-syarat yang nasional tadi. Pastikan dia jurnalnya memenuhi syarat sebagai jurnal nasional dan terakreditasi. Ini adalah proses penilaian. Nah, ini penilaian dilakukan oleh Dirjen Dikti melalui ada tim ya, tim penilainya yang sini dia masuk di indeksasinya di SINTA. SINTA itu apa? Singkatan dari Science and Technology Index. Jadi, lembaga pengindeks dari Dirjen Dikti di mana semua artikel, semua jurnal yang terakreditasi itu ada di dalam website SINTA. Ada ya, kalian bisa aja di searching di Google, bisa itu ya, tentang sinta.ristekbrin.go.id akan muncul itu. Nah, di sana akan muncul banyak jurnal-jurnal yang terakreditasi. Ada berapa grade? Nah, akreditasi itu ada grade-nya. Grade tertinggi adalah SINTA 1. Grade kedua SINTA 2 dan seterusnya. SINTA 1 itu ketika hasil akreditasinya memperoleh skor 85. Berarti udah sangat bagus sekali di situ. Pengelolaannya benar, redaksinya betul, isinya juga bagus begitu ya. Itu skor 85 maka dia masuk ke grade SINTA 1. Ini berat orang masuk ke sini, biasanya prosesnya juga panjang. Bisa sampai setahun ya gitu ya. Bisa sampai paling sedikit paling 6 bulanan atau gitu baru bisa publish di situ. Karena saking bagusnya gitu ya. Jadi orang antri masuk ke sana. Di SINTA 2 skornya minimal 70, maka masuk grade SINTA 2. Dan SINTA 3 minimal 60, SINTA 4 minimal 50, SINTA 5 40 dan SINTA 6 di atas 30. Kalau di bawah 30 baru belum terakreditasi. Berarti dia masih nasional begitu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke grade yang naik di atasnya, yaitu jurnal internasional. Ada tadi nasional, nasional terakreditasi, dan di atasnya lagi ada jurnal internasional. Apa itu jurnal internasional? Nah, ini kaidah-kaidah syarat-syaratnya juga harus dipenuhi. Jadi jangan nanti di UMN ada jurnal berbahasa Inggris full, udah dianggap internasional. Belum tentu. Yang pertama memang pasti syarat jurnal nasional tadi harus dipenuhi. Ada online-nya, ada ISN-nya, dan sebagainya tadi ya. Ada syarat-syarat khususnya dikatakan internasional. Apa itu? Yang pertama, dari sisi bahasa, harus bahasa resmi PBB yang digunakan. Apa saja itu? Ada bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol. Ini bahasa resmi PBB. Jadi, kalau di UMN ada bahasa Inggris kan udah memenuhi, Pak. Belum cukup. Ada syarat lain. Apa itu? Editornya. Apa itu editor? Pengelola jurnalnya. Minimal dari 4 negara yang berbeda. Jadi kalau editornya orang UMN semuanya, sudah jelas selesai. Bukan jurnal internasional itu, baru jurnal nasional gitu ya. Itu. Kemudian dari sisi penulisnya. Kalau penulis, oke, editornya 4 orang dari 4 negara, tapi penulisnya orang Indonesia semuanya. Belum juga memenuhi syarat. Harus minimal 2 negara yang berbeda. Setiap sekali terbit. Baru dikatakan internasional. Kemudian, nah, ada juga pengakuan dari Dirjen Dikti. Kenapa sih harus butuh pengakuan? Nah, perlu kalian ketahui. Di internasional ini, kalau kalian buka website, pasti akan nemu banyak sekali nama jurnal internasional, jurnal, dan sebagainya. Tapi harus hati-hati. Belum tentu yang namanya internasional jurnal itu memang benar-benar mengikuti kaidah yang benar. Banyak sekali sana predator-predator yang harus diwaspadai. Makanya Dikti memiliki list mana-mana jurnal yang tidak diakui, mana jurnal yang diakui. Nah, itu bisa nanti dicari ya. Jadi, yang terakhir ada indeksasinya. Apa itu indeks ya? Terindeks. Terindeks berarti dia ada di dalam list mereka. Diindeks oleh indeks internasional. Apa saja itu? Bisa SJR, ya kan, Skimago, Journal Sering gitu ya. Kemudian ada Copernicus ICI, ya kan, International Copernicus Index gitu ya. Ada bisa di DOAJ dan lain-lainnya. Ini adalah lembaga-lembaga indeksnya. Tapi kalau nggak ada di situ, hanya di Google Scholar, belum masuk ke kriteria jurnal internasional yang diakui oleh Dirjen Dikti. Oke, kita naik lagi ke grade yang paling tinggi, yaitu jurnal internasional bereputasi. Dirjen Dikti sudah memberikan persyaratan-persyaratan. Apa saja sih jurnal dikatakan jurnal internasional bereputasi? Selama ini kan selalu yang penting Scopus. Ya, belum tentu juga. Scopus sekarang juga sudah banyak dimanipulasi orang, banyak dijadikan sebagai ladang predator di sana, begitu ya. Apa syarat-syaratnya? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ya, jurnal internasional ini diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau publisher kredibel. Nah, kata-kata kredibel ini menjadi kata kunci karena banyak juga publisher-publisher di luar itu yang tidak kredibel. Di sini harus kita pastikan apakah publishnya itu, kalau bukan perguruan tinggi, kita cek dulu publishernya siapa ini. Banyak sekali organisasi yang membuat gitu ya. Kita cek gitu ya. Bagaimana cara ngeceknya? Nah, jadi jangan sampai nanti ternyata publishernya predator. Nah, udah jelas salah gitu ya. Walaupun indeks Scopus, tapi dia predator, tidak akan diakui di Indonesia begitu ya, karena dianggap sudah tidak memenuhi kaidah ilmiah gitu ya. Oke, yang kedua, terindeks oleh pemeringkatan internasional yang diakui oleh Kemenristek Dikti. Ya, salah satunya Web of Science, Scopus, itu kalau bereputasi. Serta mempunyai impact factor. Impact factor ini dari Elsevier ya, kalau tidak salah ya, lebih besar dari 0. Jadi nggak boleh 0. Jadi kalau udah di Scopus juga Web of Science tapi belum ada impact factornya, berarti belum punya kontribusi ke masyarakat, istilahnya begitu. Belum ada yang mengindeks, nggak ada yang mengsitasi, jadi belum dianggap bereputasi gitu ya. Thomson Reuters ya, Web of Science. Jadi kalau impact factor itu yang mengeluarkan dari Thomson Reuters. Kemudian ada faktor impact atau impact factor ya, faktor dampak yang dikeluarkan oleh Skimago atau biasanya kita sebut dengan SJR gitu ya. Dan ada juga kuartilnya. Jadi rank kuartilnya minimal ada di kuartil 3. Apa itu kuartil? Mungkin nanti di sesi selanjutnya akan saya bahas begitu ya. Karena ada Q1, Q2, Q3, Q4 kan gitu ya.
Yang kemudian ada alamat jurnalnya dapat ditelusuri dengan baik, ya bisa dicari ya, linknya jelas dan sebagainya. Kemudian editor boards-nya dapat ditelusuri dengan baik juga, tidak ada perbedaan antara yang di website dengan edisi cetaknya. Kadang-kadang itu tadi, kalau udah abal-abal yang di website apa, yang dicetak apa, nggak jelas gitu ya. Jadi harus konsisten dalam sebagai editor boards-nya. Kemudian proses review, ini yang banyak dilanggar biasanya. Proses review itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Artinya apa? Ada regulasi prosesnya. Jadi tidak bisa kita masuk ke jurnal yang instan. Sekali submit langsung publish, tidak ada proses review. Itu juga pemerintah tidak akan mengakuinya. Akan direject sebagai jurnal international review. Makanya nanti ketika kita sudah publish jurnal internasional, kita harus bisa menunjukkan kapan submitnya, kapan diterima editor, kapan direviewnya, ada hasil revisiannya, sampai nanti proses diterima, begitu ya. Jadi tidak bisa model instan seperti sulap begitu ya. Tahu-tahu publish hari ini submit, minggu depan publish. Nah, itu udah jelas dipertanyakan reputasinya. Makanya di sini ada kata-kata bereputasi. Nah, yang terakhir di situ tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Dirjen Dikti. Nah, Dirjen Dikti juga punya list ya, mana-mana jurnal yang dikatakan meragukan. Meragukan itu apa? Disebut dengan predator gitu ya. Jadi nanti ada istilah predator. Nah, makanya di sini saya mengkaji tentang apa sih, ini penting sebagai kita seorang dosen dan juga kalian sebagai mahasiswa baik S1, S2, bahkan S3 harus tahu apa itu jurnal predator atau penerbit predator. Pada intinya sih, jurnal predator ini adalah jurnal internasional yang di dalam proses penerbitannya tidak memenuhi proses ilmiah. Jadi tidak ada tadi yang saya katakan sebelumnya. Jadi tidak ada proses review, tidak ada. Jadi instan. Jadi begitu submit langsung. Bahkan proses submitnya by email aja selesai gitu ya. Nah, itu sudah dipertanyakan. Sekarang sudah ada istilahnya OJS, Online Journal System. Jadi jurnal itu sudah ada sistemnya. Jadi kalau sudah mau publish jurnal di sini gimana caranya? Kirim aja ke email. Nah, itu sudah dipertanyakan. Kenapa? Sudah tidak mengikuti regulasi itu. Main jalur belakang kan itu dia. Nah, yang kayak gitu-gitu pertanyakan gitu ya. Jadi ikuti prosesnya sehingga artikel yang kita terbitkan itu benar-benar ilmiah, direview, dibaca ahli, dapat masukan dan sebagainya. Sehingga apa yang kita terbitkan itu benar-benar layak untuk konsumsi publik gitu ya, sehingga hasil yang kita tulis itu benar-benar bisa berkontribusi untuk ilmu pengetahuan. Nah, gimana caranya ya supaya kita tahu jurnal kita itu atau penerbit yang kita tuju itu predator atau bukan? Ini saya dapat ciri-ciri yang mencirikan bahwa penerbit atau jurnal itu dikatakan predator. Ini saya ambil dari sumbernya dari billslist.net ya. Di sini nanti akan selanjutnya nanti akan saya tunjukkan siapa itu Bills gitu ya. Oke, salah satu ciri yang dikatakan jurnal yang tidak ilmiah, tidak bereputasi, yang pertama, peer review yang minim. Apa maksudnya peer review? Tidak ada proses review atau ya ada nanti ada review tapi tidak ada catatan begitu. Lucu juga kadang-kadang hanya suruh ngikuti template selesai. Nah, itu tidak ada review namanya. Review harusnya ada disuruh nambahin ini kurang dalam kajiannya, ini datanya kurang jelas. Nah, itu baru namanya peer review. Kita proses. Bahkan review itu tidak hanya sekali. Bisa sampai 2-3 kali proses. Udah di review pertama kita kirim ke editor, editor tidak puas, dikirim lagi ke reviewer, balik lagi ke kita dan seterusnya. Nah, itu namanya proses ilmiah, ya kan? Yang kedua, ciri-cirinya biayanya mahal. Ya, mahal itu relatif sebenarnya ya, cuman kita sendiri sebagai seorang dosen ataupun sebagai seorang mahasiswa harus tahu berapa sih rentang harga jurnal-jurnal. Loh, kenapa sih jurnal kok bayar gitu ya? Ya kan, ya memang ada beberapa jurnal yang gratis gitu ya. Ada juga jurnal yang berbayar gitu ya. Kalau jurnal gratis biasanya gratis proses untuk terbitnya, tapi orang lain untuk mendownloadnya itu harus berbayar. Itu biasanya disebut dengan open access dan nggak open access lah gitu ya. Apa ya, bukan open access ya. Ya istilahnya begitu. Ada istilah jurnal open access. Berarti kalau open access kita gratis mendownloadnya. Berarti penulis ketika terbit di situ bisa jadi dia harus berbayar begitu ya.
Nah, bayar ini harus diperhatikan. Kalau mahal sekali, berapa ya mahal itu ya? Ya relatif gitu ya. Saya biasanya kalau publish di jurnal internasional Q1, Q2, Q3 itu sekitar $100, $200 itu normal ya. $300 mungkin masih wajar juga sekitaran situ. Tapi kalau sampai sudah lebih dari itu mungkin harus hati-hati, cek dulu. Tapi ada juga yang mahal tapi regulasinya benar, memang standarnya mahal. Ya boleh juga kan, itu dia. Dicek kembali. Ciri keempat, jurnal dikatakan predator itu terbitannya sering dan memuat banyak sekali artikel dalam sekali terbit. Ada itu, sering sekali saya lihatin itu. Bahkan ada jurnal Q1 katanya. Tapi begitu kita lihat, dalam satu bulan itu bisa sampai ada 5 series, bahkan 10-12 series. Satu seriesnya bisa sampai puluhan jurnal. Nah ini kan dipertanyakan ya, wah seperti itu regulasi jurnal. Nah, jadi sering-sering itu juga nggak bagus. Biasanya jurnal yang baik itu publishnya dia mungkin setahun 4 kali, setahun 3 kali, bahkan yang paling jarang itu setahun 2 kali. Ada juga yang setahun sekali tapi terlalu lama ya, setahun sekali gitu ya. Nah, dan jumlahnya juga jangan cari yang jangan terlalu banyak. Berarti kalau tidak terlalu banyak, berarti di sini kan proses seleksinya sangat ketat gitu loh. Jadi jurnal tulisan-tulisan yang bagus saja yang bisa layak publish begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa mengecek itu. Pastikan itu jangan sampai wah kalau udah banyak ya harus pertimbangkan lah itu apakah ini bisa dipakai atau tidak, atau layak atau tidaknya gitu ya. Nah, yang kelima ini yang paling sering juga saya temuinya. Namanya itu mirip-mirip dengan jurnal-jurnal yang sudah bereputasi. Sangat mirip, kadang-kadang namanya International Journal of Education. Nanti itu yang bereputasi itu misalnya, nanti dibalik-balik gitu. Posisinya dibalik-balik sehingga orang lain yang nggak paham terkecoh gitu ya. Dikiranya itu jurnal bereputasi padahal itu bukan gitu. Jadi dia kadang-kadang menyelipkan sedikit kalimat tambah satu kata dan sebagainya. Harus hati-hati. Yang selanjutnya ini dari sisi redaksi tulisan. Tulisannya berantakan, banyak typo, kutipannya nggak jelas, penulisan referensinya nggak konsisten, dan macam-macam, gramatikalnya juga berantakan. Nah, kalau udah seperti ini udah jelas. Ini tahu dari mana? Jadi kalau mau publish itu coba di-download dulu satu artikel, coba dilihat artikelnya. Bagus nggak tampilannya, penyajiannya, bahasanya, konsisten nggak? Nanti download satu begini formatnya, download yang kedua beda lagi. Wah ini udah jelas. Berarti mereka dari sisi penulisan aja nggak konsisten. Itu jangan diikuti, udah jelas itu predator gitu ya. Yang selanjutnya proses editing atau layoutnya yang tidak prudent dan terkesan serampangan ya. Tadi juga yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi itu sudah jelas. Kalau jurnal yang bereputasi harus konsisten, penulisan, format dan sebagainya. Bahkan sampai format gambar, format tabel itu diatur dan konsisten. Gak bisa nanti yang pertama tabelnya full kotak semuanya, nanti yang kedua hanya garis doang. Nah itu udah jelas penulisannya nggak konsisten, itu perlu dipertanyakan. Yang kemudian isi jurnal. Isi jurnalnya juga harus sesuai dengan scope. Jangan jurnalnya tentang jurnal pendidikan, tapi yang dimasukkan jurnal farmasi. Nah ini kan nggak nyambung ya. Itu jelas-jelas nggak sesuai dengan scope-nya. Atau jurnalnya farmasi ternyata isinya tentang sejarah. Ya kan nggak lucu. Jadi pastikan scope-nya sesuai gitu ya. Jangan sampai nggak sesuai dengan bidangnya gitu loh. Jadi jurnal yang bagus itu satu disiplin ilmu, bukan tumpang sari atau apa ya bahasa yang lainnya, tumpang sari. Ya bermacam-macam di dalamnya begitu loh. Ini masuk, itu masuk, semua masuk. Ah itu jelas-jelas dipertanyakan. Dan yang terakhir daftar jurnal dan penerbit yang potensial dan dicurigai oleh Dirjen Dikti ya, apa dari BILS. Nah tadi sudah saya katakan, dan ini juga kriteria ini dari BILS. Jadi BILS makanya kenapa harus online? Nah, salah satunya di sini dengan adanya online itu jadi semua orang bisa menilai kualitas dari sebuah jurnal. Gimana cara nyarinya gitu ya? Misalkan kalian nemu jurnal nih, saya mau publish di sini, tapi nggak tahu, nggak bisa menilai ini jurnalnya bagus atau enggak. Nah, Jeffrey Bills ini dia seorang American librarian di situ ya, pustakawan dan saintis juga, dan dia sudah malang melintang dalam dunia publikasi, sehingga dia sampai membuat website khusus tentang publikasi atau jurnal-jurnal yang diindikasi predator.
Nah, di sini kalian bisa, di situ banyak menunya, itu tampilannya sudah ada ya. Di situ websitenya juga ada di situ, silahkan aja. Kalau kalian nemu jurnal, ini internasional ya. Kalau yang nasional mungkin nggak muncul di sini, karena dia lebih cenderung ke internasional jurnal, biasanya untuk yang bereputasi begitu ya. Nah, kalian tinggal masukkan aja di searching, tapi menunya jelas. Yaitu ada publisher, ada standalone jurnal, itu standalone jurnal. Jadi situ kalian tinggal masukkan, dan tinggal di searching aja, dimasukkan nama jurnalnya, nanti langsung di searching akan muncul gitu ya. Bahkan dia punya daftar list, tinggal kita lihat pun bisa, tapi banyak sekali, kan repot yang lihat satu-satu. Oke, ini cara melihatnya. Selanjutnya tentang gimana sih proses jurnal yang benar itu. Nah, ini harus kalian tahu semuanya, bahwa proses publikasi jurnal ilmiah itu tidak serta-merta langsung publish, ada prosesnya. Nah, ini saya memberikan gambaran yang singkat mungkin ya, tidak sedetailnya mungkin ya. Ini tahapannya. Yang pertama pasti kalian harus punya draft artikel jurnal. Nah, draft ini bukan sembarangan, hanya kalian bikin sembarangan sendiri kayak format skripsi, enggak, jauh berbeda. Jadi skripsi dengan jurnal artikel itu jangan sangat jauh berbeda ya. Jadi yang pertama harus kalian sesuaikan dengan template. Apa itu template format? Format setiap jurnal itu pasti memiliki format tertentu. Kalian harus cari dulu formatnya. Harus cari dulu mau masukkan kemana, cari formatnya, dan sesuaikan penulisannya sesuai dengan format yang dari jurnal yang akan dituju. Nah, kalau sudah sesuai format, penulisannya sudah benar, sudah bagus, nah proses selanjutnya kalian submit. Submit ini biasanya jurnal itu pakai online journal system. Jadi kalian nanti daftar dulu, atau biasanya registrasi, masuk ke websitenya, registrasi. Setelah registrasi itu ada banyak link-link yang harus diisi ya, dan seterusnya upload, termasuk upload artikelnya. Nah, dari situ nggak langsung akan publish. Artikel kalian masuk submit, di situ nanti akan diterima oleh editor. Nah, editor kapan nerimanya? Ini yang kita nggak tahu. Kalau editornya rajin, setiap hari buka websitenya, ya bisa langsung diterima. Bisa yang tidak. Nah, dari editor ini akan dicek apakah artikel kalian itu sesuai dengan jurnalnya atau tidak. Nanti judul kalian bidangnya farmasi, kalian masukkan ke jurnal pendidikan, kan nggak nyambung. Nah, itu akan dicek oleh mereka sama editor, sesuai dengan skupnya atau tidak dan tujuannya. Nah, kalau udah sesuai, maka selanjutnya editor itu akan mengirimkan artikel kalian ke reviewer. Nah, jadi ada reviewer, biasanya reviewer ini mereview. Format review pun ada dua versi, ada plain ya istilahnya. Kita reviewer nanti dia dikasih artikel tapi nggak dikasih tahu nama orangnya siapa, penulisnya. Jadi hanya tulisan kosong gitu. Nah, nanti reviewer akan melakukan mereview artikel kalian apakah bagus atau tidak, baik dari sisi isinya maupun hal-hal yang lainnya begitu. Nah, dari hasil review itu nanti akan dikirimkan ke editor. Selain editor juga akan dikirimkan ke kita untuk direvisi. Catatan-catatan dari reviewer itulah yang harus kita perbaikin. Biasanya ada masa waktunya. Editor biasanya ngasih waktu ada seminggu, 2 minggu tergantung begitu ya. Nah, kita harus menyelesaikan di masa waktu itu. Kalau enggak, kita dibuang artikel kita. Karena yang ngantri itu banyak. Siapa yang sesuai dengan prosedur, ya, ikuti standarnya, ya waktunya akan dipublish di situ. Nah, dari sinilah editor nanti akan menentukan apakah artikel kalian layak diterbitkan atau tidak setelah kalian merevisinya, begitu. Nah, kalau kalian sudah layak di situ, biasanya nanti editor akan mengirimkan by email yang disebut sekarang sebagai LOA itu ya, sering kali ya. Jadi mahasiswa kan sering diminta LOE-nya, LOA itu ya, letter of accepted, atau jadi surat atau surat keterangan bahwa kalian sudah diterima untuk diterbitkan, tapi masanya belum di saat itu. Biasanya nanti tanggal berapa, bulan berapa akan dikasih tahu. Nah, baru setelah itu diedit oleh editor, sesuaikan dengan template-nya, formatnya, kemudian tulisannya, halamannya dan sebagainya. Itu adalah kewajiban editor dalam proses editing. Baru yang terakhir publish di masa waktu yang ditentukan. Publish ini bukan setiap hari ya. Kalau dia setahun 3 kali, ya berarti setiap 4 bulan sekali mereka baru publish. Makanya kalau mau publish jurnal, ya kalian harus tahu kapan mau diterbitkan, bulan berapa saja artikel jurnal di sini terbit gitu. Kalau kalian pengen ngejar di bulan Januari misalkan,
ya jangan di bulan Desember baru submit, nggak mungkin. Karena prosesnya panjang, cari mungkin durasinya kalau nasional ya, durasinya itu mungkin paling cepat 2 bulan sebelum publish harus sudah submit. Atau lebih jauh dari itu lebih bagus, misalkan 3 atau 4 bulan sebelum publish sudah di submit gitu ya. Kalau kalian modalnya instan-instan, nah itulah yang nanti mengarah ke predator. Akhirnya proses ilmiah tidak dilakukan gitu ya. Jadi itu yang tidak. Nah, kalau internasional bagaimana? Kalau internasional jurnal itu biasanya rentangnya dari 8 bulan sampai 12 bulan. Bahkan ada yang sampai 2 tahun prosesnya itu. Gitu ya. Oke, yang terakhir. Apa sih yang harus dipersiapkan sebelum submit? Ini penting ya. Nah, bagi yang pengen mengejar ke jurnal internasional, ada hal penting yang harus dilihat. Apanya itu? Bisa dari sisi SJR-nya atau impact faktornya. Kenapa? Karena SJR dan impact factor ini untuk jurnal reputasi atau untuk bagi dosen-dosen ya yang pengen mau mengejar ke profesor atau guru besar, di situ dia ada persyaratan. Publishnya itu harus di jurnal bereputasi tidak cukup, tapi harus juga dilihat skor SJR-nya atau skor impact faktornya. Berapa minimalnya ada di sana di persyaratannya. Nah, yang kedua, pastikan kalian tahu skupnya. Jadi buka websitenya, di situ bidang apa saja yang bisa diterima. Artikel kamu itu bidangnya apa, tengok di sana. Apakah ada yang memenuhi syarat atau enggak. Yang kemudian guided-nya apa? Maksudnya petunjuknya. Coba di situ, termasuk template-nya nanti ya. Jadi ikuti petunjuk penulisannya di sana. Misalkan harus ditulis dengan Mendeley dan sebagainya, maka harus diikutin gitu ya. Nah, kemudian, supaya kalian tidak salah, kadang-kadang kita baca petunjuk itu bingung. Masih agak kebingungan karena kata mungkin perintahnya atau kalimatnya itu masih membingungkan. Kalian bisa langsung download template, download artikel yang sudah terbit di sana. Untuk melihat, misalkan format tabelnya di sana kan kurang jelas, misalkan di keterangannya, kalian bisa lihat. Oh, kayak gini formatnya. Misalkan bagaimana cara penyajian latar belakang, bagaimana menyajikan metodologinya, bagaimana menyajikan pembahasannya atau hasil penelitiannya. Nah, itu bisa dipelajari dari artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal itu gitu loh. Bisa kalian ambil 1, 2 atau 3 artikel yang mungkin sedikit mirip-mirip dengan artikel kalian begitu. Cari yang sedikit mirip. Dan jangan lupa juga di sitasi artikel yang ada di situ. Itu penting. Karena itu memberi kontribusi terhadap jurnal yang kalian mau submitkan itu gitu ya. Nah, yang terakhir ya pasti kalian harus memperbaiki sesuai dengan template-nya, penulisannya. Bahkan kalau memang bahasa Inggris, kalian nggak mampu, bisa ditranslatekan ke orang yang ngerti. Orang yang pandai bahasa Inggris belum tentu bisa mentranslate ya, ini beda. Jadi kalau pengen mentranslatekan bahasa Inggris itu harus orang bisa bahasa Inggrisnya dan ngerti bidangnya. Gitu ya. Jadi kalau dia orang hanya pandai bahasa Inggris tapi bukan bidangnya matematika, nggak akan bisa. Bahkan mungkin kebingungan dia mentranslate bahasa Inggris matematik dengan bahasa Inggris umum itu berbeda. Atau bahasa Inggris farmasi akan berbeda dengan bahasa Inggris secara umum gitu ya. Kadang-kadang hal penting seperti kayak penggunaan Mendeley dan sebagainya itu juga menjadi perhatian khusus. Oke, mungkin ini lecture on air dari saya untuk sesi publikasi ilmiah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan baru bagi pemirsa UMN Channel semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.